Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction. Human Computer Interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi dan interaksi antar manusia dan komputer. Berikutnya kita masuk pada tujuan dari interaksi manusia dan komputer adalah untuk merancang sistem yang dapat digunakan. Berikutnya, sistem aplikasi ideal terdiri dari 3 kata menggunakan use yang harus berlaku untuk semua produk sistem aplikasi yang akan berhasil, yaitu yang pertama, berguna atau useful, mencapai apa yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat digunakan atau usable, mudah digunakan dan alami. Yang ketiga, telah digunakan atau use, membuat orang ingin menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lainnya. Berikutnya kita masuk pada faktor-faktor dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor komputer. Yang ketiga, faktor interaksi. Berikutnya, yang pertama, faktor manusia. Model human processor adalah penyederhanaan dari interaksi manusia dengan komputer yang terbagi menjadi 3 sistem utama, yaitu yang pertama sistem persepsi, yang kedua sistem motorik, yang ketiga sistem kognitif. Sistem persepsi yaitu menangani sensor stimulus dari dunia luar. Sistem motorik untuk menangani aksi. Sedangkan sistem kognitif yaitu aktivitas intelektual seperti berpikir, mengingat atau beralasan, menghubungkan sistem persepsi dengan sistem motorik. Berikutnya kita masuk pada faktor komputer. Faktor komputer terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu yang pertama, input device yang terdapat keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, scanner, dan lainnya. Yang kedua, output device yang terdapat monitor, mobile device, dan printer. Yang ketiga, sistem device yang terdapat memori, prosesor, network, dan lainnya. Berikutnya kita masuk pada faktor interaksi. Model interaksi normal antara manusia dengan komputer. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, membentuk maksud. Yang ketiga, menentukan urutan aksi. Yang keempat, pelaksanaan tindakan. Yang kelima, penerimaan kondisi sistem. Yang keenam, menafsirkan kondisi sistem. Yang ketujuh, mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Berikutnya kita masuk pada perancangan. Apa itu perancangan? Di sini terdapat Saya telah menaruh sebuah definisi sederhana perancangan, yaitu adalah untuk mencapai beberapa tujuan dalam batasan-batasan tertentu. Berikutnya yaitu pada perancangan ini terdapat 3 bagian pokok atau utama, yaitu yang pertama, tujuan atau goal yang terdapat apa tujuan dari perancangan, untuk siapa, mengapa pengguna menginginkannya. Yang kedua, kendala atau constraint yang terdapat bahan apa yang digunakan, standar apa yang diadopsi, berapa biaya yang didapat, apakah ada masalah dengan kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga, pertukaran kondisi atau trade-off yang terdapat memilih tujuan atau kendala sehingga kebutuhan pengguna dapat dipenuhi.